Pemirsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk meniadakan ujian nasional tahun ini. Kelulusan siswa dapat ditentukan oleh ujian sekolah dan uji kompetensi satuan pendidikan pada jenjang masing-masing. Lalu apakah hal ini akan mempengaruhi keahlian dan kemampuan siswa lulusan tahun 2021? Kami akan bahas di Dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Halo, selamat siang, Mas Selamat Satriwan Salim. siang, Mas Irsa, gimana Ya, kabar? baik, Alhamdulillah. Dan Mas, kita langsung saja ya, tanggapan Anda Ya, soal ya, ditiadakannya ujian nasional tahun ini, apa? ya. Yang pertama memang ujian nasional itu kan sejak 2020 juga sudah ditiadakan karena Betul. pandemi kan. Ya, Dan yang kedua, rencana peniadaan ujian nasional itu telah disampaikan oleh Mas Menteri ketika beliau baru menjabat ya sebagai Mendikbud kira-kira akhir 2019 gitu betul. kan. Nah, alasannya memang diantaranya adalah karena ujian nasional ini sangat mengganggu, menjadi momok menakutkan bagi siswa, kemudian tidak mampu memotret secara utuh bagaimana kualitas peserta didik kita, kan begitu. Lagi pula sudah belasan tahun ujian nasional ini memang digugat ya atau dikritisi oleh para pakar pendidikan ya, ahli pendidikan ya, termasuk kami para pegiat pendidikan atau aktivis guru dan seterusnya gitu. Karena banyak catatan hitamnya terkait pelaksanaan UN. Nah, alhamdulillah kan Mas Menteri merespon itu dengan cepat ya di akhir Desember 2019 gitu kan. Itu yang pertama ya, latar belakang historisnya gitu. Karena memang tidak mampu memotret kualitas pendidikan kita secara utuh ya, secara menyeluruh gitu. UN ini alih-alih untuk memotret, yang ada adalah menjadi beban psikologi siswa, dan yang kedua menjadi mendistorsi pendidikan itu sendiri, karena UN hanya memotret kemampuan kognitif saja ya, atau pengetahuan saja. Nah, kita tahu pendidikan itu ranahnya komprehensif ya, tidak hanya aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga aspek sikap ya, afektif dan keterampilan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara hukum memang ada problematika juga gitu. Kenapa saya katakan ada problematika? Karena dalam peraturan perundang-undangan kita, saya spesifik berbicara peraturan pemerintah misalnya, nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan, istilah ujian nasional itu masih ada di dalam PP tadi. PP-nya belum dicabut, belum direvisi ya, masih berlaku. PP nomor 13 tahun 2015 ya, perubahan kedua terhadap PP sebelumnya terkait dengan standar nasional pendidikan. Di mana di dalam PP itu masih mengatakan harus ada ujian nasional, ada ujian nasional. Nah, kemudian di era pemerintahannya di era Mas Menteri ini, Mendikbud, mengganti, quote unquote mengganti ya, karena memang bukan pengganti sebenarnya gitu, ujian nasional menjadi asesmen nasional. Ya kan, asesmen nasional yang isinya adalah asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Nah, ini juga menjadi polemik. Kami dari P2G termasuk memberikan masukan kepada Kemdikbud agar menunda pelaksanaan asesmen nasional, quote unquote pengganti ujian nasional itu ya, di bulan Maret. Akhirnya kan diundur gitu ya, tidak jadi bulan Maret tahun ini 2021. Baik. Jadi saya rasa keputusan untuk mengganti atau menghapus ujian nasional itu sudah tepat, tetapi memang harus disertai dengan revisi PP ya, karena PP SNP tadi masih mengatakan ujian nasional itu adalah kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Baik, Mas, tadi ketika Anda menyebutkan bahwa standar minimum keahlian siswa, apa yang menjadi tolak ukur bahwa siswa memiliki kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk lulus? Nah, di dalam surat edaran Mendikbud sebenarnya sudah 2 tahun ini kan, 2020 kita sudah pandemi juga bulan Mei, kemudian sekarang 2021, di sana dijelaskan bahwa untuk mengukur ketercapaian belajar siswa itu ya, untuk mengukur yang pertama adalah tentu
sikap mereka selama pembelajaran 3 tahun itu. Kalau SMA atau SMP ya, kalau SD 6 tahun. Yang kedua adalah capaian pembelajaran yang terpotret melalui rapot, Mas. Kan kita tahu ya, ada rapot kan dari semester 1 sampai semester 6 misalnya. Ya, kalau SMP dan SMA. Jadi yang menentukan kedua adalah bagaimana hasil rapot. Ya kan, bagaimana rapot anak-anak kita itu. Nah, ini kan penilaian yang otentik ya, yang dilakukan oleh guru selama periode pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga adalah hasil ujian sekolah. Nah, kita tahu walaupun ujian nasional tidak diadakan lagi sejak 2020, tetapi sekolah-sekolah menyelenggarakan yang namanya ujian sekolah. Ya, ujian sekolah yang dikelola secara mandiri ya, secara otonom oleh satuan-satuan pendidikan. Nah, sehingga akumulasi ketiga item atau ketiga komponen inilah yang menentukan kelulusan siswa. Kalau begitu, siapa yang berwenang menentukan kelulusan siswa? Sebagaimana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, ya kewenangannya ada pada guru ya, ada pada sekolah gitu. Baik. Nah, dari mana nilainya? Yang tadi 3 tadi, minus ujian nasional. Karena memang ujian nasional juga sebenarnya sejak tahun 2015 bukan penentu kelulusan. Ya, sejak zaman Pak Anies Baswedan sebagai Mendikbud, dia bukan penentu kelulusan. UN sebagai penentu kelulusan itu sebelumnya, gitu ya, periode sebelumnya. Jadi saya katakan bahwa kita bisa melihat bagaimana kemampuan anak, ya, kemampuan anak dalam belajar, itu kita lihat dari raport, kita lihat dari sikapnya untuk nilai sikap, dan yang ketiga tadi dari ujian sekolah ya. Baik, ketika UN ini ditiadakan, Anda juga menyebutkan tadi bahwa penilaian diserahkan oleh sekolah masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap sekolah sudah melakukan standarisasi ketika lulusannya akan sama rata ketika UN masih diberlakukan beberapa tahun lalu, Mas? Ya, ini menarik nih pertanyaan. Saya pikir sulit juga untuk dijawab ya. Artinya begini ya, saya katakan sulit itu di dalam perspektif atau persepsi masyarakat mungkin berpikir bahwa ujian nasional itu menyamakan standar, kan gitu ya, menyamakan standar. Nah, tetapi saya ulangi lagi, sejak 2015 ujian nasional itu bukan untuk menjadi acuan standar. Sejak 2015, ingat ya. Nah, kalau begitu, bagaimana standar nasional pendidikan kita saat ini? Kalau kita berbicara standar SNP, ya masing-masing SNP-nya sudah dibuat oleh pemerintah, oleh BSNP dalam hal ini, ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, kemudian bagaimana standar minimal ketuntasan siswa kita? Nah, diberikan kewenangannya kepada guru. Kalau berbicara kurikulum, karena berbicara ujian tentu tidak lepas dari kurikulum sebagai desain yang sifat makro ya dari perencanaan pembelajaran di sekolah itu, dalam hal ini kurikulum. Ya, di kurikulum 2013 standar minimal nilai siswa itu ya angkanya di 75 misalnya. Nah, ini berlaku secara nasional gitu, 75 Mas. Jadi untuk standar yang sifatnya nasional memang tidak ada dalam konteks ujian, tetapi dalam konteks kelulusan tadi saya katakan standarnya tadi nilai raport ya mencapai KKM, namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimum siswa. 75 tadi angkanya, Mas. Kemudian ujian sekolah. Yang ketiga, nilai sikapnya minimal B, Mas. Kalau nilai di bawah B, ya itu tidak lulus dia gitu untuk aspek sikap. Nah, jadi sekali lagi standar memang diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan, tetapi secara makro aturan memberikan semacam pedoman gitu ya, seperti tadi kurikulum 2013 nilai minimal 75 itu. Baik, ketika Anda mengatakan bahwa standar minimal itu KKM 75, apakah ada jaminan bahwa pihak sekolah memberikan nilai KKM 75 secara objektif gitu ya? Begitu ya, objektif? Karena setiap sekolah juga punya kewajiban untuk mempertahankan standar mutu demi akreditasi yang sudah tercapai mungkin di angka di grup A begitu, untuk menghindari turunnya akreditasi bahwa praktek katrol masih dilakukan di sekolah. Bagaimana jaminan untuk mengawasi hal itu, Mas? Ya, ini saya pikir pertanyaan mendalam juga ini ya. Bagus ini saya rasa ya. Karena saya guru kan biasanya memberikan nilai kepada murid gitu ya. Ini pertanyaan berbobot.
Kenapa saya katakan begitu? Ini juga problematika nih Mas, Ya, bahwa ada harapan, yaitu anak-anak kita kan nilainya tinggi-tinggi kan. Kemudian ada patokan tadi, kemudian ada tantangan dalam mendesain pembelajaran. Apakah nilai 90, 95 itu jangan-jangan dikatrol kata Mas tadi. ya, Nah, saya mengatakan bahwa mestinya sekolah menjadi laboratorium transparansi dan akuntabilitas. Mestinya sekolah menjadi laboratorium kejujuran, ya kan? Bagaimana kita bisa membangun karakter ya kejujuran, karakter kebangsaan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kalau tidak dimulai dari kejujuran sekolah. Nah, jadi saya berpikir bahwa nilai-nilai katrol dan seterusnya itu tentu masyarakat yang bisa menilai. Mohon maaf ya, sekolah mana misalnya yang wah di sini mah nilai muridnya gampang kok, gurunya terlalu baik quote unquote ya, baik memberikan nilai gitu ya, gampang kok untuk mencapai KKM gitu, bisa kok untuk nilai 85, 90. Nah, saya rasa sistem akreditasi kita ini bisa mendeteksi juga ya mana sekolah atau guru ya mata pelajaran yang quote unquote terlalu mudah memberikan nilai gitu kan, tidak seimbang dengan proses yang dialami oleh anak-anak kita. Jadi untuk menjaminnya saya rasa tentu bergantung kepada ketat atau baiknya pengawasan, baik pengawasan dari Dinas Pendidikan maupun pengawasan dalam konteks ini Kemdikbud ya, termasuk manajemen akreditasi tadi kan, diakreditasi ketahuan kan gitu. Apalagi Mas akan ketahuannya kalau SMA ini mau perguruan tinggi Mas ya. yang menggunakan jalur prestasi undangan. Nah, nanti akan ketahuan biasanya oleh panitia SNMPTN tuh. Kalau zaman saya dulu PMDK namanya. Nah, Pakai ini yang rapor. ini yang kemudian dikhawatirkan ketika di jenjang sekolah manipulasi nilai itu terjadi, dikhawatirkan akan berakibat pada turunnya nilai rata-rata perguruan tinggi atau sekolah jenjang pada berikutnya begitu ya Mas ya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak, pemirsa. Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.